Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpran Ramadan. Kami dari kelompok 9 materi ekonomi Islam yang beranggotakan Ahmad Fikri. Topik pembahasan: 1. Pengertian ekonomi Islam. 2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 3. Riba dalam pandangan Islam. 4. Lembaga-lembaga ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka Islam syariah. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah persyaratan, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip Tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 2. Prinsip keadilan. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. 3. Prinsip nubuwah. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidik (benar atau jujur). 2. Amanah (tanggung jawab atau dapat dipercaya). 3. Fatonah, kecerdikan, kebijaksanaan intelektual. 4. Tabligh, komunikasi, keterbukaan dan pemasaran. 4. Prinsip khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. 3. Baiklah, saya Ahmad Fikri dari kelompok 9 akan melanjutkan riba dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat utang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam transaksi as-sunnah. A. Riba akibat utang piutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Dan riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang B. Riba akibat jual beli disebut riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang C. Riba nasiyah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiyah muncul dan terjadi karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. Lembaga-lembaga ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah bank. A. Bank umum syariah. B. Bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank yaitu A. Bait Al-Mal Tanwil atau koperasi pengkajian syariah. Yang C. Asuransi syariah. Yang D. Pasar modal syariah. Yang E. Dana pensiun syariah. F. Lembaga zakat. G. Lembaga wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.